Selamat siang saudaraku, kita ketemu lagi di Gema Pengharapan. Sesuai dengan Gema Pengharapan, disinilah harapan saudara dan saya. Baik, perkenalkan nama saya Andriana Panese dari TSPM Wilayah 2, bertugas di Kecamatan Bojonggede. Kecamatan Bojonggede ini ada 9 desa. Ada 9 desa. Saudaraku, di 9 desa ini mayoritas adalah saudara sepupu kita. Dan hanya beberapa perumahan, di sana perumahan besar itu perumahan Gaperi dan perumahan Puspa. Itu pun orang sekandung kita. Itu bisa dihitung dengan jari. Di sini saya mau beri satu kesaksian. Tapi sebelum saya memberikan satu kesaksian luar biasa dalam penginjilan saya, di sini ada ayat yang begitu menarik buat saya untuk memberitahukan kepada semua orang yang baik yang sudah mengenal Kristus maupun yang belum. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8. Boleh saya bacakan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Di sini kalau kita lihat ayatnya, konteksnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau saya boleh balik, adalah doa Yesus untuk saya dan saudara. Bagaimana menerangkan tentang kebenaran. Jujur saudara, selama pelayanan saya sebagai TSPM, puji Tuhan, saya sudah memenangkan 20 jiwa. Dan mereka aktif sekarang. Sekarang yang saya lakukan adalah, ada beberapa wilayah yang adalah saudara sepupu kita. Itu sangat sulit saya jangkau. Kebetulan saya punya pekerjaan adalah pedagang ayam di pasar. Jadi mereka sudah mengenal muka saya. Jadi kalaupun saya datang ke mereka, pertama untuk bermain dulu, kedua kita bersahabat, ketiga saya mau menanya apa keluhan mereka, apa masalah mereka. Puji Tuhan, saya dapat membantu mereka dengan membaca ayat 17 dari 1 sampai selesai. Di sini saya mengamalkan bagaimana Yesus memberitakan pekabaran. Sebenarnya kita tidak tahu siapa Allah itu, tapi hanya keluarga kita, karena kita lahir dari Kristen, jadi kita mengenal Yesus. Kalau kita lahir dari keluarga saudara sepupu kita, kita tahu nabinya, ya kan? Tetapi saudara, yang paling luar biasa di sini adalah bagaimana kita yang mengetahui Kristus itu memberikan kepada orang yang sudah mengetahui Kristus ataupun yang belum mengetahui Kristus, yaitu Isa Al-Masih. Banyak di luar sana, mereka hanya tahu, mereka hanya dihimbau untuk beribadah sebulan sekali, setahun sekali, dan itu sudah menjadi rutinitas baik kaum saudara sepupu kita maupun saudara sekandung kita. Sungguh luar biasa, saudara. Kita yang minoritas Advent, yang belajar doktrin, yang belajar tentang firman dan menekuni, di situ ada larangan, ada perintah, ada ajakan, ada firman. Itu kita bisa amalkan, dan ini saya amalkan untuk teman-teman penginjilan saya. Saya bagikan kepada sesama TSPM, bahkan saya bagikan kepada langganan-langganan saya. Puji Tuhan, mereka ada sebagian yang mau mendengar, ada sebagian yang tidak mau. Tapi saya bisa masuk ke mereka dengan jalan, yaitu bersahabat dengan mereka, melihat kebutuhan mereka. Dan disitulah saya masuk, saya memberitakan siapa Isa Al-Masih itu. Kita bisa buka di kitab Al-Quran, kita bisa buka di Alkitab kita. Ada banyak yang menerima, tapi banyak juga yang menolak. Tapi banyak juga yang tidak suka dengan cara saya. Karena mereka tentu berpikir bahwa mereka akan kami kristenkan. Padahal tidak. Di sini saja Yesus bertugas. Padahal Yesus bertugas untuk Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah. Ada di Yohanes 17
ayat 5 ya. Yesus sendiri mengerjakan pekerjaan Allah. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Sebagai orang Kristen yang mengetahui silsilah Yesus, yang mengerti dari mana datangnya Yesus itu, dan untuk apa dia ke dunia ini, dan kematiannya kematian semacam apa. Perjalanan kehidupan dia sungguh luar biasa, saudara. Saudaraku, kalau saya boleh jujur, setelah saya baca ayat ini, saya tidak ada apa-apanya, saudara. Kenapa? Karena saya merasa Tuhan itu begitu baik untuk saya. Hingga pada saat ini saya bisa memberitakan kepada saudara. Jujur, saya dari keluarga yang broken home. Tetapi karena saya bergantung terus kepada Yesus, saya bisa membagi ini. Mungkin di sini saya hanya berbagi beberapa saja. Tetapi dalam pelayanan saya face to face buat mereka, menolong mereka, mendoakan mereka, memberi pengharapan mereka bahwa kehidupan kita dari semenjak lahir sampai sekarang kita ini, mungkin kedepannya nanti kita punya satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Mengabarkan apa yang kita sudah dapati, baik itu dari ilmu formal maupun non formal, baik itu dari sesama sahabat, atau ada seorang penginjil, atau pendeta, bahkan ustadz dan ustazah. Kita boleh melihat ajaran mereka. Tetapi saudara, kalau kita sebagai orang Kristen yang rajin membaca Alkitab, kita tahu bagaimana Yesus diberikan untuk kita. Bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita ya, sampai Allah sendiri itu tidak memaksa untuk kita percaya kepadanya. Bahkan dia rela berkorban. Dia korbankan anaknya Yesus untuk hidup di dunia setara dengan kita. Dan kita bisa melihat perjalanan hidup dia, apa yang dia lakukan. Kalau kita mengenal Yesus, sudah pasti kita mengenal Allah. Nah, hal itulah yang saya dapatkan dari rajinnya belajar Alkitab dan dengar, cari sumber narasumber dari mana, terus saya adakan pertanyaan, hingga sampai saat sekarang ini saya menjadi seorang TSPM yang mampu memberikan kepada saudara, beri pengharapan untuk percaya kepada Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis dan membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan itu. Saudaraku, saya ingin, dan keinginan saya ini, saya yakin Yesus pun menginginkan apa yang dia lakukan selama kehidupannya di dunia, kita pun melakukan untuk orang-orang sekitar kita. Bukan berarti Yesus tidak mampu membuat mereka semua percaya kepada Allah. Yesus mampu, tetapi bukan itu. Kalau kita terus belajar Alkitab ini, kita tahu bahwa Tuhan sebegitu rendahnya untuk kita, sebegitunya kita hebat sebagai manusia, hingga dia mau mengorbankan supaya kita bisa bertemu langsung. Di sini saya memberikan pengharapan, saudara. Saudaraku, dalam pelayanan saya ini ada satu keluarga yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan saya minta sama Tuhan, pertemukan saya dengan keluarga-keluarga ini, orang-orang yang seperti ini. Kenapa, saudara? Karena saya merasa saya sudah terpenuhi dan saya ingin membagi. Saya sudah membagikan kepada orang tua saya, saudara kandung saya, anak saya, sahabat saya, dan saya ingin membagikan kepada orang yang belum saya kenal. Dan puji Tuhan, Tuhan memperlihatkan itu dengan saya berpuasa, minta petunjuk Tuhan, untuk Tuhan kasih tahu orang mana. Mungkin teman-teman saya melihat saya, kamu gimana sih, nah? Kayaknya kamu pantas deh untuk begini. Tapi saya bilang, sebenarnya tidak ada kepantasan untuk saya. Saya hanya menjalankan apa yang Yesus lakukan selama di dunia ini. Itu yang saya bagikan kepada saudara-saudara saya, teman saya. Kalau boleh, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang sudah dibaptis, bertekunlah terus mempelajari Alkitab, biarlah kita tetap semangat dan jangan pernah
melupakan Tuhan. Karena ingat, rambut kita dia bisa hitung. Rencana kita, di pikiran kita, Allah bisa hitung. Biarlah segala urusan kita, baik itu urusan ekonomi, baik itu urusan kesehatan, baik itu urusan keluarga, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Saya punya simbol di sini segitiga. Manusia, iblis, dan Allah. Ada kalimat orang pintar mengatakan, di saat engkau susah, engkau rayu Tuhanmu. Dan engkau mengatakan, Tuhan, tolong saya dengan kesempitan ini, supaya saya bisa lebih baik. Saya akan begini Tuhan, saya akan begini. Kalau saya sudah jadi, saya akan begini. Tetapi di saat Tuhan memberikan itu, apa yang terjadi saudara? Manusia itu bermesraan dengan setan. Dan saya ingin supaya hal ini jangan terjadi kepada saudara dan saya. Biarlah cinta segitiga itu adalah cinta antara Yesus, manusia, dan Allah. Dengan cinta ini kita bisa melihat, kita ingin ke Allah, kita melihat kehidupan Yesus yang begitu merendahnya. Padahal dia siapa? Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tetapi dia bisa setara dengan manusia. Dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan haus, dia bisa merasakan marah. Biarlah marah yang Yesus ajarkan adalah marah yang positif. Biarlah sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi, mintalah kepada Yesus. Karena tidak ada yang mustahil. Sebab ada janjinya dalam kitab mengatakan, engkau akan sama dengan aku kalau engkau memiliki aku. Aku ini dalam katanya kata besar ya, dalam huruf besar. Berarti itu Yesus. Kita bisa baca di Yohanes 17 sampai akhir. Di situ Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Anda dan saya. Saat inilah kita harus memberikan keterangan siapa Yesus itu. Supaya banyak orang di luar sana yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, yang adalah jembatan antara dunia dan surga. Pengharapan yang luar biasa ini kita akan dapati dengan kehidupan Yesus setelah kita mempelajari hari demi hari, membaca firman-Nya, membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik, seperti Yesus membiasakan diri dengan kebiasaannya yang rutin, yaitu apa? Beribadah pada hari Sabat, menyucikan dirinya, berdoa kepada Allah, mendoakan sahabat-sahabatnya, mendoakan murid-muridnya. Saudaraku, sebagai seorang tenaga penginjil sukarela, biarlah apa yang saya sampaikan ini bertanam di hati saudara dan saya. Saya ingin baca seterusnya. Setelah itu, saudara, mari kita amalkan itu semua. Yohanes 17 ayat 1 sampai 6. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, ya Bapa, tibalah saatnya memuliakan anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup kepada mereka yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyampaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milik engkau, telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Saudaraku, kalau kita lebih rinci membaca ini, saya yakin pasti ada kerinduan yang sangat besar untuk saudara untuk memberitakan siapa Yesus itu dan apa peran kita. Banyak di 9 wilayah, di 9 desa yang saya kerjakan sekarang, puji Tuhan, sebagian mereka sudah mau menerima saya, sebagian sudah mengetahui Yesus. Hanya Roh yang memberikan mereka untuk bertobat. Biarlah dengan acara ini
menguatkan kita satu sama lain. Boleh kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga dapat kami amalkan untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan. Supaya mereka dapat mengerti tentang siapa Engkau Yesus. Dan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.